Anda sempat sampaikan kalau larangan ini lebih baik dihindari begitu. Tapi ekspektasi dari asosiasi itu untuk bisa memproteksi barang dalam negeri itu seperti apa? Jadi banyak pendekatan untuk proteksi, bahkan di World Trade Organization itu pun telah mengatur. Jadi proteksi itu bukan hanya dari tarif, tapi juga bisa dari origin barang dan lain sebagainya. Nah di sini yang paling penting tidak boleh ada pelarangan. Kalau mau proteksi bisa naikin pajaknya. Tergantung, harus di mapping dulu. Jangan dipakai contoh-contoh yang nggak relevan. Karena sekarang banyak dilihat salah satu kementerian, nah itu memakai contoh tanpa dia memahami proses dari transportasinya, proses logistiknya. Contohnya begini, dia pernah bilang ada parfum dijual 20.000, itu kan harganya nggak masuk akal, membunuh UMKM. Ada earphone harganya 10. Ini bisa jadi kalau di saat Harbolnas, ini pasti ada cross subsidize. Ini bukan predatory pricing, ini marketing strategi, pendekatan terhadap perusahaan teknologi tidak bisa menggunakan cara konvensional. Mereka ini sengaja bukan membakar uang, mereka berinvestasi agar kapitalisasi penggunanya dapat di-maintain dan meningkat. Dan itu it works. Apa yang mereka cari? Tentu ada series funding di belakang itu. Lalu kemudian IPO, harga share naik. Jadi bukan dilihat dari perdagangan konvensional yang ini untung rugi, tapi ini strategi marketing. Kembali lagi, harapan kami kalau memang mau melakukan proteksi, hindari pelarangan. Yang kedua, bisa di mapping dulu proses importasi. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, Mbak, itu sama sekali tidak relevan dengan pelarangan yang akan terjadi. Pelarangannya pelarangan cross border. Yang dicontohkan tadi barangnya sudah di Indonesia. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada salah satu platform yang lagi terkenal lah ya, sosio yang TT lah ya. Jadi platform ini diduga atau dituduh melakukan cross border. Padahal kami kan dunia logistik, saya kebetulan bekerja sama dengan hampir semua platform e-commerce internasional maupun lokal. Yang lokal karena dia tidak memiliki transaksi internasional, maka boleh dibilang peran kami dikit gitu. Kami banyak mensupport untuk ekspor ke mancanegara produk-produk UMKM. Kembali lagi ke tadi, barang-barang yang harus dibedakan ini adalah barang-barang ini ternyata sudah di Indonesia, sudah diimport di Indonesia lalu dijual, makanya bisa 1-2 hari sampai. Ini juga transaksi yang bagus karena apa? Seller Indonesia ini pasti dapat benefit meskipun barangnya mungkin bukan barang made in Indonesia, tapi secara bisnis tetap menopang ekonomi nasional dan juga berkontribusi besar pada logistik. Yang kedua adalah kenapa saya tekankan larangan tadi harap dijauhin. Negara lain belum tentu semaju kita. Negara lain belum tentu memiliki bonus demografi seperti kita. Negara lain belum tentu memiliki potensi penggunaan internet dan platform segede kita. Jadi dengan semua advantage tadi, daripada dilarang, lebih baik dibuat semacam dukungan daripada fokus terhadap pelarangan-pelarangan dengan kategori tertentu. Lebih baik fokus dalam mendorong yang ada untuk bisa memiliki competitive advantage gitu. Contohnya yaitu UMKM tadi lebih berperan besar di dunia e-commerce. Saya baca ada penelitian dari Indef ya yang menyatakan 90% barang yang dijual di platform itu adalah barang luar negeri itu, barang import lah. Ini kan menunjukkan sebenarnya pelarangan itu nggak efektif gitu. Meskipun sudah dilarang tahun lalu 18 item di take out dari cross border e-commerce, tapi tetap aja tidak meningkatkan. Artinya apa? Karena demand besar, barang tadi tetap masuk. Yang kedua, meskipun barang yang ditransaksikan import, tapi harus dihitung juga terhadap kontribusinya terhadap negara. Kan nggak ada seller yang jualan barangnya di diskon. Saya aja selama Harbolnas, saya nggak turunin jasa saya. Tetap aja. Lalu kenapa bisa murah? Barang dikirim dari luar negeri atau ekspor itu kosnya per kilo antara 8 sampai 10 dolar. Bagaimana mungkin barang bisa semurah itu bisa dikirim dengan kos logistik yang tinggi? Disitulah peran strategi marketing dari e-commerce tadi. Karena mereka sekali lagi bukan mencari short term profit,
tapi mereka mencari series funding untuk bisa mengkapitalisasi menjadi perusahaan internasional. Baik, kita akan coba tanyakan pendapat Pak Yusuf selaku ekonom. Pak Yusuf, kalau tadi Pak Sony sampaikan untuk bisa memproteksi predatory pricing di e-commerce ini lebih baik melakukan pendekatan non-konvensional. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya kita bicara konteks bagaimana e-commerce ini bisa memberikan efek multiplier, kan tadi juga sudah disinggung UMKM merupakan salah satu pengguna dari e-commerce ini. Hampir sekitar 30% UMKM itu sudah hampir masuk ya ke e-commerce dari total keseluruhan UMKM. Nah, angka 30% ini juga sebenarnya menunjukkan tren yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan angka 30% ini merepresentasikan sebenarnya masih ada ruang yang kemudian bisa didorong untuk UMKM untuk bisa masuk ke e-commerce dan menggunakannya sebagai bahan untuk mereka berjualan dan mengambil keuntungan. Nah, untuk itu tentu perlu ada win-win solution ya. Artinya di satu sisi UMKM ini kemudian bisa bersaing gitu ya dengan produk-produk yang berasal dari luar, namun di saat yang bersamaan lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan tadi cross border itu juga tidak dirugikan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang dihindari sebenarnya adanya unintended consequences ya, artinya kebijakan yang tadinya tidak diperuntukkan untuk itu, tapi karena salah perkiraan maka ini yang kemudian merugikan beberapa pihak. Jadi menurut saya sebenarnya kebijakan yang non konvensional itu bisa dijalankan, tetapi sekali lagi kita juga perlu satu visi gitu ya, terkait bagaimana mendorong UMKM di dalam negeri bisa bersaing dengan produk-produk dari impor. Karena sebenarnya masalah daya saing produk-produk UMKM dari dalam negeri dibandingkan dengan luar negeri ini bukanlah isu baru. Beberapa tahun sebelumnya sebenarnya isu ini selalu muncul ketika kita berbicara UMKM. Nah, masalahnya memang kita tidak pernah kemudian menyasar masalah inti dari UMKM itu sendiri. Kenapa kemudian mereka kemudian tidak bisa bersaing gitu ya dengan misalnya produk-produk UMKM impor gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan produk-produk impor dari dalam negeri itu kalah daya saing, terutama misalnya kalah harga, karena ya memang masalah utama dari UMKM itu sebenarnya tidak terselesaikan secara optimal, sehingga ini kemudian menjadi diskusi setiap saat seperti itu, Mbak. Baik.